Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 5 sekarang. Halaman 47 ya. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlist ya. Link dari playlist ini bisa dicek di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi ini komplit nanti urut. Oke. Kita akan bahas sekarang. Tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games, ya, atau SEA Games. Bacalah teks berikut dalam hati. Ya. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Benny semakin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Benny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini setelah sebelumnya di SEA Games pada tahun 1979, ya, SEA Games 1987, SEA Games 1987 terus 97, ya, kali ini ya, SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11 sampai 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besak, Fort. Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 kota sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN, dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos, ya, sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga. 22 cabang dipertandingkan di Palembang, 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26. Yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar, penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai peningkatan hingga 6,4% disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat setelah peningkatan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya awal 2011 geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cindera mata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara termasuk dari Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses peningkatan perekonomian tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games?
Indonesia 4 kali ya. Yang pertama kita lihat SEA Games 1978, 1987, ya kita tulis dulu 1978, 1978, 1987. Wah, angkanya bolak-balik ini. Ya. Yang pertama informasi hanya tahun ya. 79 maaf ya, 79, 87 terus 97. 79 ini 1979, saya batalkan dulu aja. 1979, 1987 ya. Terus kemudian kita cek ya biar tidak salah. Tahun 1997 ya. Dan yang terakhir komplit sama tanggalnya 1997, dan ini 11 sampai berapa tadi? 11 sampai 26 November 2011. Ya. 11 sampai 26 November ya 2011. Oke. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan. Ya, kita lihat di sini biar tidak terjadi kesalahan. Di Palembang ya. Ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di Palembang. Di Bumi Sriwijaya Palembang. Di Palembang. Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? SEA Games ini adalah olahraga ya, kompetisi olahraga ya. Kompetisi olahraga, kita lihat. Ada informasi apa lagi? Oke, untuk memastikan sampai setingkat apa ya? Karena kita coba di Google untuk se-Asia Tenggara apa saja apa enggak gitu ya, arti SEA Games. Ya, jadi untuk memastikan Southeast Asian Games ya, jadi Asia Tenggara ya, kompetisi olahraga se-Asia Tenggara. Ya, pesta olahraga Asia Tenggara. Oke. Untuk memastikan, jangan sampai salah ya. Kompetisi olahraga se-Asia Tenggara. Oke. Sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games ini. Ada 3 kesuksesan ya. Di situ. Nah, ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses peningkatan perekonomian. Ya. Di sini saya kopaskan saja. Ya, 3 sukses. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses peningkatan perekonomian. Ininya enggak usah. Ya. Oke.
Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Penyelenggaraan SEA Games ini meningkatkan perekonomian, sampai 6,2% ya. Kita cek ya, cek and recheck untuk memastikan ya mana yang ada persen-persennya tadi. 6,4 maaf ya. Menjelang acara pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan hingga 6,4% ya, disebabkan pembangunan fisik sarana prasarana ya. Jadi karena di situ hanya menjelangnya saja, kita nggak tahu akhirnya berapa, meningkatkan gitu aja ya jawabannya. Meningkatkan perekonomian ya di Jakarta, di Palembang dan Jakarta ya terutama di tempat diselenggarakannya. Apa pengaruh ini jelas di Sumatera Selatan memang ya, meningkatkan perekonomian ya. Kita tambahkan tidak apa-apa deh biar tidak terlalu pendek ya. Pada awal di pembukaan ya, kita cek. Nah ini menjelang acara pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan hingga 6,4%. Menjelang acara peningkatan perekonomian hingga 6,4% ya, itu aja. Selain SEA Games, masih banyak lagi kerjasama yang diselenggarakan antar negara ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN dan mendiskusikan secara berkelompok. Presentasikan peta pikiran tersebut secara bergiliran. Ya, peta pikiran yang dibuat sebelumnya. Apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Apa arti logo tersebut? Ayo kita cari tahu. Ya, ini adalah logo ASEAN. Informasi ini adalah batang padi ini menunjukkan anggota-anggotanya. Ya, jelas batang padi menunjukkan anggota-anggota dan diikat ini ya. Batang padi yang terikat menunjukkan negara anggota ASEAN ya. Anggota ASEAN ya yang memiliki ikatan ya demi untuk menjaga kestabilan, perdamaian, kemudian suatu hal dan dinamika. Oke. Diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Ya, di sini kita bisa mencari di Google ya. Jadi tadi sudah saya browsing arti logo ASEAN dan yang paling atas ini saya ambil dari detik.com arti lambang ASEAN. Ini dari warnanya, lambang ASEAN terdapat bendera berbentuk lingkaran. Ya, dari logo tersebut terdapat beberapa warna. Ya, warna merah mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi.
merah menjadi warna dasar lambang ASEAN. Kita lanjutkan, warna biru, ya, biru pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan, ya. Warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran dan kata ASEAN pada logo. Kuning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, ya. Warna kuning terdapat pada bentuk padi. Kemudian putih yang terakhir dalam logo putih adalah melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran melengkapi setiap bentuk lambang lain. Dari bentuknya ada lingkaran, ya, terdapat lambang ASEAN, jadi pada lingkaran padi tulisan ASEAN, ya, lingkarannya sendiri, ya. Terdapat dua lingkaran pada lambang ASEAN, yakni warna biru dan putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota ASEAN. Padi, 10 tangkai padi melambangkan negara anggotanya. Ya, di sini terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Harapannya ke-10 negara tersebut saling terikat rasa persahabatan dan solidaritas. Tulisan ASEAN yang terakhir adalah kata ASEAN yang terletak di bawah padi. Ya, bentuk ini mewakili logo tersebut merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Oke, jadi itu bisa ditambahkan di sini, ya, di sini, ya. Kalian diskusikan dan kalian tuliskan di sini. Sekarang amati, wah ini ada versi buku juga penjelasannya. Arti bendera logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah warna biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Ya, misalnya Indonesia merah putih, ya kan gitu ya. Warna biru melambangkan perdamaian. Ya, biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan dan keberanian juga, ya, merah biasanya. Ya, putih melambangkan kesucian dan kuning simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi, ya, melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar organisasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan global. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Amati logo berikut, ya, kita di topi kalian, di dasi kalian ada Tut Wuri Handayani, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, logo ini teringat apa yang disampaikan Ki Hadi Dewantoro, ya. Hari Anak Nasional, ada gambar dua anak, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ini laki-laki, perempuan, terus ada merah dan putih melambangkan bendera juga, logo Hari Anak. Terus logo ketahanan lingkungan. Ketahanan lingkungan. Kalau dia dari logo-logo ini, logo itu sederhana dan memiliki banyak simbol, ya, memiliki banyak makna, sederhana dan bermakna. Tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita. Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Berikanlah contoh, ya, banyak sekali logo-logo yang ada di sekitar kita, ya. Misalnya yang paling yang kita gunakan sekarang, kita belajar di YouTube, logo seperti ini adalah logo dari YouTube. Ya, kalian belajar di sini pasti tahu logo ini. Ya, logo ini, kalau ada logo ini orang sudah tahu kalau ini adalah YouTube. Ya, logo dari YouTube. Ya, apakah kamu pernah melihat logo sekarang? Berikan contoh. Jadi jawabannya pernah, ya. Contohnya logo YouTube, ya, atau logo Facebook, ya, atau Instagram, ya. Jadi logo Facebook, ya, tulisan F gitu saja, ya, biasanya seperti ini. Ya, terus ada gininya, F-nya agak di samping sini, ya, gitu. Jadi ini adalah logo Facebook. Dan banyak logo-logo yang lain, ya. Jadi mau makanan, mau apa, ya, dari atau mobil, ya, ada logo Toyota.
Ya. Kalau di mobil itu kan ada logo Toyota ya, seperti ini. Ya, ada gini terus ada gini ya. Ya, atau Mitsubishi. Jadi banyak sekali logo-logo di sekitar kita. Jadi dengan melihat logo ini kita tahu oh ini mobil Toyota. Ya, atau VW misalnya. Ya. Ya, di atasnya V. VW. Ya seperti itu. Kalau nggak salah gitu logonya ya. Jadi intinya banyak logo. Apakah apa logo yang paling menarik pernah kamu temukan? Jelaskan. Ya, logo paling menarik yang pernah ditemukan ya ini sangat personal ya. Terserah kalian mau pilih mana. Kalian menganggap YouTube ini logo menarik atau Facebook ini menarik atau logo Toyota ini menarik. Banyak sekali logo-logo yang ada di sekitar kita. Perusahaan-perusahaan besar biasanya punya logo, bahkan universitas ya itu juga memiliki logonya masing-masing. Kota memiliki logonya masing-masing. Ya, atau Apple ya. Jadi ini cukup menarik juga. Ya. Apa logo yang paling menarik yang kamu tentukan, kalian temukan, gambarkan sendiri ya, tuliskan sendiri. Semua orang akan memiliki pendapat yang berbeda, alternatifnya banyak. Ya, yang kita temukan di sini mungkin ya ada YouTube, ada Facebook, ada IG, ya. Oke. Logo merupakan bagian dari reklame. Logo adalah tanda lambang ataupun simbol yang mengandung makna yang digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, individu agar mudah diingat oleh orang lain. Ya, jadi sekali lagi, ya, logo adalah tanda, ya, logo adalah tanda, lambang ataupun simbol yang melambangkan, mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, individu agar mudah diingat. Oke, itu adalah logo. Setelah mengamati logo di atas, sekarang rancanglah logo sesuai dengan keinginanmu. Ya, kamu dapat memulai dengan merancang logo individu terlebih dahulu. Langkah-langkah yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. Pilih tema. Kalau Pak Ali, karena Pak Ali adalah YouTuber pendidikan, Pak Ali akan memiliki tema belajar. Tema belajar. Tema di sini Pak Ali akan bikin tema belajar atau mengajar. Ya. Misalnya tentang persahabatan, kebersihan, kelompok pecinta lingkungan, kelompok pecinta seni dan lain-lain. Buatlah simbol atau gambar yang mewakili tema. Ya, kalau kalian lihat logo dari Insight Chamber adalah gambar lampu. Ya, lampu itu mewakili ide. Ya, atau pencerahan. Ya, Insight Chamber sendiri artinya adalah ruang pencerahan. Ya, tulislah kalimat yang mewakili tema. Ya, kalimat yang memiliki tema ide adalah ruang pencerahan. Kalau di bahasa Inggris kan Insight Chamber ya, ruang pencerahan. Ya, di bahasa Inggris kan menjadi Insight Chamber. Oke, tulislah arti dari simbol, gambar dan warna logo. Di sini warna logonya sederhana, hitam putih ya. Jadi seperti ini adalah logo dari Insight Chamber. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi gambarnya mudah ya, ini langsung nyambung ke huruf C. Ya. Insight Chamber, terus ini adalah lampu yang menyala. Oke? Terus arti dari simbol ya. Ini sebenarnya huruf IC. IC itu artinya Insight Chamber. Ya, lampu yang menyala ya artinya adalah ide ya, ide, mendapat ide. Atau inspirasi. Ya, harapannya video-video dari Insight Chamber akan memberikan tambahan ide atau inspirasi. Ya, diskusikan logo yang kamu buat secara berpasangan. Ya, oke.
Sekarang, apakah kamu masih ingat cara menghitung volume kemasan berbentuk balok? Ayo kita berlatih lebih lanjut. Buatlah gambar dan tulis penjelasan cara menghitung volume balok pada kolom berikut. Ya, untuk menggambar balok, ya, kita pertama menggambar persegi panjang. Ya, menggambar persegi panjang. Kemudian, ya, kita tarik garis miring ke sini yang panjangnya sama. Yang ini putus-putus. Kemiringannya harus sama. Panjangnya sama. Dan ini kita hubungkan. Saat kita hubungkan, di sini putus-putus ya. Di sini putus-putus. Di sini solid. Di sini solid. Di sini putus-putus. Ya, terlihat bahwa yang belakang dan yang depan itu bentuknya sama, sebangun. Ya, biasanya kita mengasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, panjang dari A ke B, ya, ini biasanya kita sebut sebagai panjang. Dari B ke C bisa kita sebut sebagai lebar, dan C ke G atau B ke F ya sebagai tinggi. P untuk panjang, L untuk lebar, ya, T untuk tinggi. Satuannya harus sama. Ya, kalau nggak sama kita nanti bingung hitungnya. Volume dihitung dengan mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu ya. Diskusikan gambar dan penjelasan secara berpasangan. Selesaikan soal-soal berikut, hitunglah volume dari bangun berikut ini. Untuk menghitung bangun ini kita bedakan menjadi dua. Ya, volume 1 dan volume 2. Untuk volume 1 kita akan kalikan panjang 1 kali lebar 1 kali tinggi 1. Sama dengan panjang 1 adalah 20, lebar 1 adalah sama dengan lebar 2. Ya, yaitu 10 kali 10, tinggi 1 ya adalah 12. Ya, ini kita kalikan 2 kali 12 adalah 24. Ya, nolnya ada 2. Satuannya karena di sini cm, di sini adalah satuan nanti aja terakhir. Ya, volume 2 adalah panjang 2, lebar 2 kali tinggi 2. Panjang 2-nya cuman segini saja. Ya. Nah, di sini adalah bentuk kubus, di sini 10, 10 terus di sini 10. Ya, dari gambar sini kita lihatnya seperti itu kelihatan. Karena ada keterangan lain ya. Ini kita anggap panjangnya 10 karena bentuknya kelihatannya seperti kubus. Ya. Dan kabar buruknya juga tidak ada di soal. Jadi kita anggap 10 gitu ya, diasumsikan 10. Ini ya. Ini asumsi atau anggapan. Karena tidak ada kejelasan di soal ini apa. Ya. Jadi ini panjang, lebar dan tingginya sama. Pada dasarnya adalah kubus. Ya, panjangnya 10, lebarnya 10, ya, panjangnya 10, lebarnya 10 dan tingginya juga 10. Ya, maka di sini akan menghasilkan 1000. Kita jumlahkan 3400. Ya, kita kasih satuan cm kubik. Kita hitung yang kedua. Untuk menghitung yang kedua sama. Di sini adalah volume satunya yang besar aja ya. Volume 1 ini volume 2. Dibalik juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Ya, jadi volume 1 adalah panjang 1 dikali lebar 1 dikali tinggi 1. Ya, kita bebas menyatakan panjang, lebar dan tingginya sebenarnya sama saja, ini hanya simbol. Misalnya panjang 1 saya anggap kubus. Ya, berarti ini 5. Karena ini 5, ya di sini 5, di sini 5, di sini 5, di sini berarti 14 dikurangi 5 adalah 9. Berarti ini 9. Jadi panjang satunya 9. Ya, ini adalah 9. Ya, ingat di sini 5, padahal total 14, jadi 14 kurangi 5 adalah 9. Ya, panjang satunya 9. Dikali lebar satunya adalah ini. Lebar satunya ternyata sama dengan ini, sama dengan 5. Sama dengan 5. Tingginya di sini sudah ada, ini tinggi 1,
Ya, di sini 9 sudah ada ya. Kalau di sini 9, di sini 9, pasti di sini 9. Enggak dihitung pun ketahuan. Ya. Di sini 5. Ya, jadi kita tahu 5 itu justru dari sini. Ya, kebalik tadi Pak Ali ngitungnya ya. Jadi ini 9, ini pasti 9, ini pasti 9 karena ini 9, ini 5, kebalik ya. Tadinya kan asumsi Pak Ali, ternyata sudah tersedia di sini. Paham ya? Di sini 9, pasti di sini 9, pasti di sini 9 karena di sini 9. 14 kurang 9 adalah 5. Baru ketemu 5-nya ini. Ya, oke. Kita kembali ke sini lagi. Ini kan berarti kali 18. Ya, angkanya enggak enak. Pak Ali pakai kalkulator saja. 9 kali 5 kali 18. Ya, 9 kali 5 kali 18 sama dengan 810. Kemudian volume 2, jelas ini ke sini 5 dan di sini adalah 5. Jadi panjang 2, lebar 2, tinggi 2 itu sama semuanya. Ya, semuanya 5. Ya, berarti 5 kali 5 kali 5. Ini adalah 125. Ya, kita tambahkan di sini 5, 3, 9. Satuannya di sini cm, di sini cm kubik. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sama saja. Di sini anggap saja volume 1, di sini anggap saja volume 2, maka volume 1 adalah panjang 1 dikali lebar 1 dikali tinggi 1. Panjang satunya adalah 18. Lebar satunya adalah 5. Dan tinggi satunya adalah 6. Kita pakai kalkulator, 18 kali 5 kali 6. 18 kali 5 kali 6 ya sama dengan 540. 540. Kemudian volume 2 ya adalah panjang 2 dikali lebar 2 dikali tinggi 2. Panjang 2 di sini 18. Di sini 12 sudah ada ya. Di sini panjang 2, 12. Dikali lebarnya sama, di sini 5, di sini juga 5. Ya, 5. Di sini kali 5, tingginya di sini sudah ada, tinggi 2 sama dengan 5. Ya, kali 5. Maka 12, 5 kali 5 25, 12 kali 25. Ya. 12 kali 25. Sama dengan 300. Ya, 300. Kita jumlahkan 840, satuannya adalah cm kubik. Lanjut, selesaikanlah soal cerita. Ya, berikut sebuah akuarium berbentuk balok. Ya, jadi kita gambar saja. Akuariumnya kurang lebih seperti ini. Ya, berbentuk balok. Nah, jadi kita sketch dengan panjang sama dengan 65. Ya, lebarnya 45. Semua dalam sentimeter. Ya. Dan tingginya 35. Ya, tinggi sama dengan 35 cm. Jika akuarium terisi penuh dengan air, berapakah volume? Volume bisa kita hitung dengan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Karena ini terisi penuh, ya, kita gambar saja terisi penuh ya. Panjangnya 65 kali lebarnya adalah 45 kali tingginya adalah 35. Maka jika terisi penuh, volumenya akan 65 dikali 45 dikali 35 sama dengan 102.375. Nggak usah dikasih titik ya. Kalau uang dikasih titik. 102.375 cm kubik. Oke, jangan lupa satuannya. Siti membeli kardus berbentuk balok. Ya, balok kita gambar dulu baloknya. Ya, kok jelek ya? Nah, ini adalah baloknya. Siti membeli kardus berbentuk balok untuk tempat kado. Kardus tersebut memiliki panjang 30, ya, lebarnya adalah 10 dan tingginya adalah 7. Ya, masing-masing dalam sentimeter. Ya.
Terus berapakah volume kardus tersebut? Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 30 kali lebarnya adalah 10 kali tingginya adalah 7. Caranya 3 kali 7 adalah 21 tambah 02 di sini. Ya, satuannya dalam sentimeter kubik. Lanjut. Sudah mentok. Yang C, SDN Nusantara akan membuat bak pasir untuk olahraga lompat jauh. Bak pasir tersebut mempunyai panjang 8 meter, lebar dan dalamnya. Ya, jadi ini bak pasir, ada panjang, ada lebar, ada kedalaman. Oke. Jadi kurang lebih bak pasirnya seperti ini, panjangnya adalah 8 meter. Nah, di sini semuanya dalam meter ya, 8 meter. Lebarnya adalah 2,5 meter dan dalamnya adalah 0,5 meter. Ya, dalam itu sama dengan tingginya. Ya, sama saja. Bak tersebut akan diisi penuh dengan pasir. Berapa meter kubik pasirnya? Ya, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, dalam itu secara konsep sama dengan tinggi. Ya, panjangnya adalah 8, lebarnya adalah 2,5, tingginya adalah 0,5. Ya. 0,5 ya dikali 8 ya, ini dikali ini dulu. Ya, 8 kali 0,5 sama dengan separuh dari 4. 4 kali 2,5 dicicil ya. 8 kali 0,5 adalah 4, separuh dari 8 ya. 4 dikali 2,5 adalah 10. 10 meter kubik. Buatlah soal cerita sendiri volume tentang balok. Misalnya, Budi memiliki akuarium ya dengan panjang ya, panjangnya adalah 3 meter, lebar 2 meter dan tinggi 2 meter. Ya, kemudian akuarium tersebut terisi air 3/4 bagian. Berapa volume air? Maka jawabannya volume air adalah 3/4 dari volume balok. Sama dengan 3/4 kali panjang kali lebar ya kali tinggi. Sama dengan 3/4 dikali ya panjangnya berapa? Panjangnya 3 kali lebarnya adalah 2 kali tingginya adalah 2. Ya. 4 2 kali 2 4. Ini bisa dicoret habis sehingga volumenya adalah 9 ya, dapat dari 3 kali 3 ya meter kubik. Nah, seperti itu ya. Tukar soal cerita yang kamu buat dengan temanmu dan minta temanmu tersebut menjawab soal yang kamu buat. Ya, kalian bisa membuat alternatif lain. Berusahalah sebaik mungkin mengerjakan setiap tugas yang diberikan agar kamu sukses. Keberhasilan dapat diraih berkat usaha, ketekunan dan kerja keras. Oke. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kita mempelajari tentang kompetisi olahraga SEA Games ya. Kompetisi olahraga ya tingkat Asia Tenggara yang kita sebut SEA Games. Kita juga belajar tentang kubus. Oh, logo ya, volume kubus, logo dulu, logo dan volume kubus. Kubus. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik, ini kalian isi sendiri. Yang belum apa lagi yang ingin kamu ketahui, browsing ya. Apa manfaat yang kamu peroleh dari kegiatan ini? Jelas memahami yang kita pelajari. Temukan logo yang terdapat pada produk ya, lembaga atau usaha yang ada di sekitarmu, diskusikan dengan orang tuamu tentang logo tersebut, diskusikan hasil diskusimu. Kalian bisa mendiskusikan logo Inside Chamber juga kalau berminat ya. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.